Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penerapan integrasi yang kedua. Nah, untuk penerapan integrasi yang kedua ini, kita akan mengaplikasikan atau menerapkan konsep integrasi untuk mencari yang namanya volume benda putar. Misalnya, diketahui bahwa sebuah bidang itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx. Jadi yang ini, yang garis hitam ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Jadi bidang itu dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, dan ordinat X sama dengan A dan B. Jadi nanti si kurva Y sama dengan Fx akan diputar. Nah, kalau di sini dia diputar terhadap sumbu X-nya. Jadi ketika kita bayangkan bahwa si kurva ini berputar mengelilingi sumbu X, maka terbentuklah bidang tiga dimensi seperti pada gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi dia itu diputar eh, dengan putaran penuh atau sudut 360 derajat. Jadi ini penuh. Jadi ini kurva aslinya, kemudian diputar terhadap sumbu Z sehingga terbentuklah benda tiga dimensi yang terlihat pada gambar di mana benda ini dia simetris terhadap sumbu X-nya. Jadi kalau misalnya di sini itu satu ya, misal di sini nilainya satu, nilai Y-nya itu sama dengan satu ketika X sama dengan nol, maka di sini dia akan sama dengan negatif satu. Jadi dia simetris. Sama jaraknya antara nilai yang di atas sumbu X dengan yang di bawah sumbu X. Jadi nilai yang di sini dan yang di sini itu sama. Begitu juga yang di sini. Jarak atau nilai di atas sumbu X dan di bawah sumbu X itu nilainya sama. Itu yang dinamakan dengan simetris. Kemudian, hmm, sebelum kita mempelajari bagaimana menghitung volume benda putar, jadi kita bayangkan kalau benda putar yang tadi dihasilkan karena si kurva itu berputar sepanjang sumbu X dan benda itu terdiri dari lapisan-lapisan cakram. Nah, ini anggap lapisan cakram satunya. Nah, di sini mungkin ada lagi seharusnya di sini juga ada, di sininya juga ada, di sini ya. Nah, nanti di slide selanjutnya ada. Jadi kita ibaratkan bahwa benda tiga dimensi ini itu dia tersusun dari lapisan-lapisan cakram yang tipis ini. Nah, ini bentuk ini tadi, ini kan bentuknya adalah bentuk silinder. Silinder. Sehingga untuk mencari volume benda putar yang seperti ini itu bisa kita gunakan konsep volume untuk silinder di mana V sama dengan Pi R kuadrat dikali H, di mana di sini jari-jari, dari jari-jari cakramnya itu kan yang ini nih sebenarnya. Nah, kalau di kurva, jari-jari cakram itu disimbolkan dengan sebuah nilai Y. Makanya di sini nilai V atau untuk mencari volume itu bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi R-nya itu diganti dengan Y kuadrat dikali dengan H. Nah, H itu kan bisa ketinggian, bisa ketebalan. Nah, kalau di sini itu ketebalan dari cakramnya itu berapa. Nah, ketebalan cakram itu di sini disimbolkan dengan delta X.
delta X ya. Jadi untuk mencari volume satu lapisan cakram ini itu bisa menggunakan persamaan yang seperti ini. Nah, ini cara membacanya itu delta V kira-kira sama atau mendekati nilai Pi dikali Y kuadrat dikali dengan delta X. Nah, ini untuk rumus satu lapisan cakram. Nah, sekarang kita lihat ketika yang ditanya adalah volume totalnya atau volume keseluruhan dari benda putar atau benda tiga dimensi yang berbentuk silinder ini tadi. Nah, tadi kan sudah kita katakan bahwa benda putar itu kita ibaratkan terdiri dari lapisan-lapisan cakram. Jadi ini kita anggap lapisan pertamanya, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan sampai lapisan ke N. Jadi gimana caranya kita mencari volume totalnya? Sebenarnya kan tinggal kita jumlahkan volume cakram pertama ditambah volume cakram kedua sampai dengan volume cakram yang selanjutnya. Makanya di sini itu ada tanda sigma yang artinya adalah penjumlahan. Mana V mendekati atau kira-kira sama. Jadi V mendekati sigma X sama dengan A sampai X sama dengan B. Pi Y kuadrat dikali delta X. Nah sekarang eh, pada penerapan integrasi di volume benda putar ini, delta X itu kita ibaratkan nilainya itu sangat-sangat kecil. Jadi nilainya itu kita katakan bahwa delta X itu mendekati 0. Nah, ketika delta X-nya itu kita ibaratkan dia itu nilainya kecil dan mendekati 0, maka tanda penjumlahan yang di sini itu bisa berubah menjadi integral. Jadi ketika kita misalkan bahwa delta X-nya itu mendekati 0, tanda penjumlahan yang sigma ini itu akan berubah menjadi 0, menjadi integral, sorry. Sehingga untuk mencari volume total dari benda yang berbentuk silinder seperti yang tadi itu bisa kita gunakan persamaan yang ini. Nah, ini itu ketika kita gunakan kalau kurva diputar pada sumbu X. Jadi ingat, ketika kurva, misalnya di soal diketahui bahwa kurva berputar pada sumbu X, itu bisa kita gunakan persamaan ini. Contoh, sebuah kurva, jadi ada sebuah volume benda yang terbentuk di mana benda tersebut terbentuk dari bidang yang dibatasi oleh kurva ini. Jadi Y sama dengan 5 cos 2X. Dengan batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 4. Kemudian si kurva diputar satu putaran penuh, itu sama dengan 360 derajat, mengelilingi sumbu X. Jadi ketika dia kurvanya mengelilingi sumbu X, itu bisa kita pakai persamaan ini. Jadi kita ambil langsung persamaannya, kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 4, kemudian pi dikali Y kuadrat dikali dx. Nah, di sini Y kuadrat. Nah, biar tidak bingung, ini kita cari dulu. Y kuadrat itu berarti kan 5 cos 2X dikuadratkan. Jadi 5 kuadrat adalah 25. Cos 2X kuadrat itu jadinya cos kuadrat 2X.
Nah, kemudian dimasukkan nih di sini di integral 0 pi per 4. Ini pi dikali 25 cos kuadrat 2x. Nah, kemudian 25 sama pi ini kan sebuah konstanta. Jadi itu bisa kita keluarkan dari integral. Makanya jadinya seperti ini. Jadi 25 pi integral 0 menuju pi per 4 cos kuadrat 2x dx. Oke ya, sampai di sini. Kemudian kita lanjut di sini. Tadi terakhir 25 pi integral 0 pi per 4 cos kuadrat 2x dx. Nah, ini silahkan nanti dipelajari terkait identitas trigonometri. Nah, cos kuadrat 2x itu bisa kita eh, ubah bentuknya menjadi 1 ditambah cos 4x. Nah, di sini tidak saya bahas kenapa dia jadi seperti ini, tapi ini sudah ada identitas trigonometri yang telah ditetapkan. Kemudian, karena ini sudah penjumlahan, berarti kita integralkan masing-masing. Berarti integral 1 jadi X, integral cos 4X itu jadi sin 4X per 4X. Nah, ini kalau ini bisa saya jelaskan sedikit gimana konsepnya. Jadi kalau untuk integral, misalnya ada sebuah integral cos AX dx, ini kita lihat dulu cos itu, integral dari cos itu apa? Itu kan adalah positif sin. Nah, ininya itu ngikut. Jadi AX per ini berapa nilai konstanta yang ada di samping X-nya. Jadi ini kita tulis A. Ini seharusnya ada ditambah C ya di akhir. Nah, kalau untuk integral sin AX misal. Nah, integral sin itu kan negatif cos ya. Cos AX. Dibagi dengan konstanta yang di samping X. Itu adalah A. Ditambah C. Nah, kenapa di sini jadinya sin 4X? Karena ini kan cos 4X diintegralkan jadinya sin 4X per 4 karena koefisien yang di sini adalah nilainya 4. Kemudian ini tinggal disubstitusikan jadi 25 pi per 2. Nah, ini per 2-nya itu sebenarnya dari sini nih. Jadi cos ini, cos kuadrat 2X itu bisa kita ubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Ini jadi 1 ditambah cos 4X per 2. Nah, setengahnya itu dikeluarkan, jadinya 25 per 2, tinggallah yang di bagian atasnya. Makanya di sini jadi 25 pi per 2. Nah, ini adalah hasil integral dari yang ini. Kemudian tinggal kita substitusikan aja. Jadi nilai pi per 4. X-nya kita ganti, pi per 4 ditambah 0. Karena apa? Karena ini kan sin 4 dikali pi per 4 itu kan sama dengan sin pi ya. Nah, sin pi itu nilainya 0. 0 dibagi 4, 0. Kemudian ini X-nya kita masukkan 0 ditambah
Sin 4 dikali 0 itu jadinya sin 0. Nah, sin 0 itu juga 0, makanya 0 dibagi 4, 0. Jadi sisa yang ini, X per 4. Makanya 25 pi dikali pi jadi 25 pi kuadrat. 2 dikali 4 jadi 8. Nah, satuannya, kalau kemarin untuk luas itu adalah unit kuadrat, karena dia square. Nah, kalau untuk volume, dia satuannya dalam pangkat 3. Oke? Sekarang gimana kalau kita punya kurva di mana dia itu dibentuk oleh persamaan parametriks, di mana persamaan parametriks suatu kurva adalah X sama dengan 3T kuadrat, Y sama dengan 3T dikurang T kuadrat. Carilah volume benda putar yang terbentuk jika bentuk bidang yang dibatasi oleh kurva itu dibatasi oleh sumbu X dan ordinat yang berkaitan adalah T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Nah, karena dia masih diputar, mengelilingi sumbu X, berarti rumusnya masih sama seperti yang tadi, yang ini. Yang ini. Makanya di sini yang kita gunakan adalah rumus yang tadi. Jadi integral A menuju B pi Y kuadrat dikali dx. Nah, tadi kita dari soal itu kita punya X sama dengan 3T kuadrat sama Y sama dengan 3T dikurang T kuadrat. Nah, sekarang kita masukin. Karena yang di sini adanya Y, berarti kita masukin nilai Y-nya. Y-nya adalah 3T dikurang T kuadrat. Terus dikuadratin. Nah, ini kemudian kita cari hasilnya, itu dapatlah yang ini nih. 9T kuadrat dikurang 6T pangkat 3 ditambah T pangkat 4. Nah, ini Pi-nya boleh dikeluarkan karena dia koefisien. Nah, di sini kan variabelnya T, sedangkan di sini itu dia diintegralkan terhadap dx. Jadi variabelnya nggak nyambung. Jadi harus kita konversi yang dx itu supaya dia itu mengandung dt. Nah, gimana caranya? Tadi kan kita punya yang namanya nilai x. X itu sama dengan 3t kuadrat. Nah, dari persamaan itulah kita cari turunannya. Jadi dx sama dengan turunan x berarti 6t dt. Jadi dx yang di sini itu kita ganti dengan nilai 6t dt yang kita dapat. Nah, 6 juga koefisien kita keluarkan dari integralnya. Nah, sekarang tinggal T. Jadi T dikali 9T kuadrat jadi 9T pangkat 3. Dikurang 6T pangkat 3 kali T jadi 6, negatif 6T pangkat 4. Ditambah T pangkat 4 dikali T jadi T pangkat 5. Nah, ini tinggal diintegralkan masing-masing. Nah, ini pasti sudah tahu caranya. Dapatlah persamaan ini. Jadi, nampinya nanti aja kita abaikan dulu. Jadi, kita kerjakan yang di bagian ininya. Nah, ini kita substitusikanlah nilai T-nya. Yang pertama untuk batas atas 2. Nah, dapatlah yang ini untuk yang batas atas nih. Nah, di sini yang batas bawah tidak ditulis karena kenapa? Jadi, ini kan 9 dikali T pangkat 4. Nah, 0 pangkat berapapun hasilnya pasti 0. Dikali 9, itu jadinya 0 bagi 4, 0. Nah, ini sama, ini juga 0, yang ini juga 0. Makanya di sini nggak ditulis. Nah, kemudian disederhanakan, dapatlah persamaan yang ini. Jadi 6pi dikali 6,827. Nah, ketika dikalikan, dapat nilainya 49,6 pi. Nah, sampai di sini sebenarnya udah boleh units. Tapi karena di ujian nanti kalian pakai kalkulator, sebaiknya lebih baik kalian cari nilainya. Jadi 49,6 dikali 3,14 hasilnya 156 unit pangkat 3. Nah, ini cara untuk mencari volume benda putar tadi.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang lain. Jadi, kita lihat ini ada kasus yang sedikit berbeda ya. Jadi, gimana jika kita memutar bidang yang dibatasi oleh kurva X ditambah 5, di mana garisnya itu dibatasi dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Tetapi kalau tadi dia itu diputar mengelilingi sumbu X, nah sekarang gimana kalau dia itu mengelilingi sumbu Y? Nah, misalnya ini ada kurva tadi ya, setelah kita cari, dapat kurvanya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk menggambar kurva, itu tinggal kita misalin. Nah, misalnya kita mau ketika X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, Y-nya itu berapa? Berarti kan 0 kuadrat 0 ditambah 5, 5. Terus ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? 1 kuadrat itu 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari satu lagi ketika X-nya 3. Itu sesuai dengan batasnya aja kita cari. Y sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 5, 14. Nah, sebenarnya ketik eh, kurva ini itu didapat ketika kita mensubstitusikan nilai X-nya ini. Kalau ini kan langsung dikasih tahu nih, kurvanya bentuknya seperti apa. Nah, kalau nggak dikasih tahu, kita bisa gambarkan dengan mensubstitusikan nilai X-nya. Nah, ini kan berarti nilainya 5, yang ini itu 6, yang ini itu 14. Nanti baru kita tarik nih. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya nanti di soal suruh gambarkan, berarti kita cari dengan mensubstitusikan nilai X-nya ini. Nah, kemudian kurva yang ini itu berputar di sumbu Z. Sehingga bentuk dari benda putar yang bentuknya 3 dimensi itu jadinya seperti ini. Kalau dia terhadap X putarnya, itu pasti bentuknya jadinya seperti ini. Ini, seperti ini. Ini porosnya, ini porosnya juga. Ini ketika dia diputar mengelilingi sumbu X. Nah, sekarang kasusnya beda. Jadi dia diputar di sepanjang sumbu Y. Bentuknya jadinya seperti ini. Jadi rumus untuk mencari volumenya gimana? Beda atau enggak dengan yang mengelilingi sumbu X tadi? Nah, ada perbedaan. Jadi ketika dia mengelilingi sumbu Y, persamaannya jadi seperti ini. Nah, kita lanjut langsung ke seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya rumusnya seperti ini. Di V sama dengan integral A yang batas bawah, batas atas. Ini 2pi X, Y, dx. Nah, ini bentuk umum dari rumus untuk mencari volume benda putar ketika si kurvanya itu mengelilingi sumbu Y. Itu bisa kita pakai rumus yang ini. Nah, ini misalnya kita ketahui bahwa nilai Y-nya itu adalah X kuadrat tambah 5, maka tinggal kita substitusikan aja ke persamaan yang ini. Nah, ini kan A sama B-nya kita udah tahu nih. Tadi batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Jadi tinggal kita masukkan. Integral 1 menuju 3 itu 2pi X, Y, dx. Di mana 2pi-nya kita keluarkan dari integral. Kemudian tinggal X, Y, dx kan nih. Jadi X-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan fungsi kurva yang dikasih tahu. Jadi fungsi kurvanya adalah X kuadrat ditambah 5 dx. Nah, ini tinggal kita kalikan ke dalam. Jadinya X pangkat 3 ditambah 5X. Nah, ini caranya tinggal
cari seperti integral biasanya, kemudian disubstitusikan batas atas dan batas bawah, kemudian dikurangi. Nah, setelah selesai menyelesaikan yang integral tentunya, baru kita kalikan nih dengan 2 pi yang di awal yang sudah kita keluarkan. Dapatlah ini 8 pi unit pangkat 3. Jadi seperti ini. Ini untuk kurva yang berputar pada sumbu Y. Pakai persamaan yang ini. Nah, atau yang ini sama aja. Kalau yang ini sudah langsung dikeluarkan yang 2 pi-nya. Nah, kemudian kita lanjut sedikit lagi itu tentang sentroid bidang datar. Jadi selain kita itu mencari volume benda putar, aplikasi integral yang bisa kita terapkan itu adalah menentukan sentroid atau titik berat atau titik kesetimbangannya itu. Nah, kalau di sini ini diibaratkan kita misalkan dulu titik kesetimbangannya itu ada di titik C ini. Nah, ini itu kan ada koordinat yang perlu kita cari. Nah, koordinatnya itu kita namakan dengan X bar dan Y bar. Rumusnya itu udah diketahui atau udah dikasih rumusnya itu tetap seperti ini. Ini untuk yang X bar, yang ini untuk yang Y bar. Nah, biar gampang ya, ini kita kasih simbol. Jadi X bar itu I1. Nah, jadi yang integral A menuju B X Y dx itu kita simbolkan atau kita misalkan dengan I1. Nah, yang ini integral A menuju B Y dx itu kita misalkan dengan I2. Nah, yang ini dengan I3. Nah, yang bawah itu kan sama dengan yang di atas nih. Itu sudah kita misalkan dengan I2. Jadi, untuk mencari sentroid pada bidang datar, itu bisa kita gunakan rumus yang ini. Yang kita perlu cari apa? I1, I2, dan I3. Oke, sekarang ada contoh. Carilah posisi dari sentroid pada gambar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan eksponensial 2X, di mana dia itu dibatasi dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya itu adalah 2. Nah, kalau posisi sentroid berarti yang dicari adalah X bar dan Y barnya. Nah, Y X bar tadi udah kita tahu, rumusnya itu ini. Jadi ini sesuai dengan batas atas dan batas bawah dari soal yang diberikan. Karena di sini itu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2, makanya di sini langsung kita substitusikan batas atas dan batas bawah. Nah, tadi untuk X bar, yang bagian pembilang itu kita simbolkan dengan I1, bagian penyebut itu dengan I2. Nah, ini kita cari biar nggak bingung di sini, jadi kita carinya satu-satu. Jadi I1 itu sama dengan integral XY dx. Nah, X-nya itu tetap, Y-nya itu adalah eksponensial 2X. Kemudian ini kita cari dengan prinsip integral parsial. Jadi yang ini U, yang ini dv. Jadi kan U-nya itu sama dengan X, jadi du sama dengan 1 dx, turunan dari U-nya. Kemudian itu yang diketahui adalah dv. dv eksponensial pangkat 2x dx. Jadi V-nya itu tinggal kita integralkan. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari, kalau bentuknya seperti ini,
Itu kita tulis eksponensial 2x per koefisiennya berapa di sini? Kalau dia 2 berarti dibagi 2, kalau dia 3 berarti dibagi 3. Oke, ini bisa kita tambahkan seperti itu. Kemudian kita masuk ke rumus yang integral parsial. Integral parsial kan integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Jadi kita masukkan. U-nya adalah X, V-nya itu adalah eksponensial 2X per 2, dikurang integral setengahnya. Kenapa? Karena dia langsung dikeluarkan. Ini kan seharusnya integral V. V itu kan eksponensial 2X per 2. Jadi seperduanya langsung dia keluarkan, tinggal si eksponensial 2X. Atau ini kita tulis seperti ini. Jadi seperdua dikali eksponensial 2X. Ini sama seperti ini. Jadi 1/2-nya langsung dia keluarkan di luar integral. Oke. Nah, ini langsung kita kalikan aja. Jadi X dikali eksponensial 2X per 2 dikurang. Nah, ini kalau kita cari kan negatif 1/2 dikali eksponensial 2X per 2. Makanya setelah kita kalikan, dapatlah ini negatif eksponensial 2X per 4. 2 dikali 2, 4. Nah, ini yang cara dapatnya seperti itu. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Nah, setelah disubstitusikan, dapatlah seperti ini. Ini ya, ini setelah disubstitusikan nilai 2 dan 0-nya. Yang ini untuk batas atas, yang ini untuk batas bawah itu. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya, sehingga dapatlah persamaan atau nilai I1-nya itu ini. Ini. Kemudian kita perlu nilai I2. I2 itu adalah integral 0 menuju 2 Y dx. Nah, Y dx berarti tinggal ini. Nah, kayak mana cara carinya? Sama seperti yang ini tadi, bagian ini. Jadi tinggal kita integralkan eksponensial 2x. Jadinya seperti ini. Jadi integral eksponensial 2x itu sama dengan eksponensial pangkat 2x per 2. Nah, ini batas atas dan bawahnya. Jangan lupa. Kemudian di sini ini sudah disubstitusikan nilai batas atas dan batas bawah. Kemudian dikurangi, dapatlah persamaan yang ini. Nah, ini kita dapat tadi I1-nya sama dengan 3E4 ditambah 1. Nah, ini I1 dibagi I2. Ini kalinya boleh, pembagiannya bisa dijadikan perkalian, tapi nanti untuk I2 penyebut dan pembilangnya posisinya dibalikan. Jadi misalnya di sini ada X1 per X2. Di mana X1 misalnya A per B, X2 sama dengan C per D. Nah, ini X1 tinggal kita masukkan. Tunggu. X1 per X2. Jadi X1-nya A per B. Nah, pembagian ini bisa kita jadikan kali, tapi yang X2, posisi penyebut sama pembilangnya harus ditukar. Jadinya D-nya jadi di atas, C-nya jadi di bawah. Sama seperti yang ini konsepnya.
Nah, kemudian tinggal dikali aja, jadinya seperti ini. Nah, kalau pakai kalkulator itu kita bisa cari nilai eksponensial pangkat 4-nya ini, itu nilainya 54,6. Nah, jadi dicari nilainya menggunakan kalkulator, sehingga dapatlah nilai X barnya itu di titik 1,537. Nah, sekarang kita cari yang Y barnya. Nah, yang untuk Y bar, itu tadi sudah juga diketahui rumusnya itu yang ini, di mana kita simbolkan dengan I3. Jadi ini tinggal kita masukkan, tapi ini kita cari dulu nilai Y kuadratnya biar gampang nggak pusing di sini. Nah, Y kuadrat itu kan eksponensial 2X pangkat 2 ya. Ini jadinya eksponensial pangkat 4X. Makanya di sini Y kuadratnya jadi eksponensial pangkat 4X. Nah, setengah yang ini itu nilai yang setengah yang di dalam integral dikeluarkan. Nah, kemudian ini tinggal diintegralkan eksponensialnya, dapatlah ini. Kemudian disubstitusikan dengan batas atas dan batas bawah, sehingga dapatlah persamaan yang ini. Nah, kemudian kita substitusikan. Jadi ini dia bikin dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau mau bikin pangkat 8 dikurang 1/8 juga boleh. Nah, ini dia bikin dalam bentuk sederhana yang seperti ini. Dari 1/8 dikali pangkat 8 dikurang 1 dibagi dengan I2 tadi udah kita ketahui. Jadi ini 1/2-nya dikeluarkan. Jadinya 1/2 dikali pangkat 4 dikurang 1. Nah, ini 1/8 dibagi 1/2 itu dapatnya 1/4. Oke. Nah, ini disederhanakan. Pangkat 8 dikurang 1 dibagi pangkat 4 dikurang 1 itu hasilnya dapatnya ini, pangkat 4 ditambah 1. Nah, ini dicari nilainya, angkanya berapa, kemudian dapatlah nilai Y barnya itu 13,9. Sehingga kita dapat hasil untuk posisi sentroid itu di titik X sama dengan 1,537 dan Y sama dengan 13,9. Jadi seperti itu untuk mencari posisi sentroid. Nah, sekarang kita bahas contoh yang kemungkinan akan masuk di salah satu soal UAS-nya. Jadi Y sama dengan diketahui bahwa kurvanya itu adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 dengan batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Yang pertama itu dia buatkan sketsa silinder tersebut dalam grafik. Nah, jadi kita disuruh buat grafiknya seperti apa. Jadi yang A, sketsa. Nah, untuk menggambar grafik berarti kita harus inputkan nilai X itu ke fungsi kurva Y-nya. Misal, yang pertama kita anggap X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 itu 2. Kemudian kita anggap di sini X sama dengan 1, di Y sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Sama X sama dengan 4. Langsung aja ke batas yang atas. Y sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 2. 18. Nah, sekarang kita bisa bikin sketsa gambarnya.
Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 2, kita anggap di sini. Ketika Y-nya X-nya 1, itu 3, kita anggap di sini. Ketika X-nya 4, anggap di sini ya 4. Y-nya itu sama dengan 18. Kita anggap aja di sini misalnya. Jadi ini kita tarik garis grafiknya. Nah, kemudian dia itu berputar di sumbu atau mengelilingi sumbu X selama 1 putaran penuh. Ini X-nya. Nah, dia itu berputar ke sini. Jadi ini bisa kita bikin. Ini kita bikin 2. Nah, di sini itu 2 juga pasti. Negatif 2. Nah, bentuknya simetris. Jadi kalian buat besok itu dalam bentuk yang sesimetris mungkin ya. Nah, kemudian kita bikin di sini titik. Biar terbentuk seperti 3 dimensi. Itu kita kasih seperti ini. Nah, ini saya kurang rapi. Nah, ini kalau diukur yang di atas sumbu X sama yang di bawah ini pasti sama. Karena dia simetris. Jadi kira-kira bentuk sketsa gambarnya itu seperti ini. Jadi ini grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Oke, untuk yang sketsa itu seperti itu. Kemudian kita lanjut yang B. Itu adalah volumenya. Volume. Nah, karena dia mengelilingi sumbu X, berarti kita menggunakan persamaan untuk yang sumbu X. Di mana V sama dengan integral. Nah, ini saya langsung masukin aja batas bawah dan atasnya, 0 dan 4. Pi Y kuadrat dx. Nah, pi-nya boleh dikeluarkan, jadi integral 0, 4. Nah, ini kita cari dulu Y kuadratnya. Jadi X kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan X kuadrat, X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 4. Nah, ini kita masukkan nilai Y kuadratnya itu. X pangkat 4 X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 4 dx. Nah, ini pi-nya nanti ini tinggal kita integralkan. Jadi X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 3 per 3 ditambah 4X. 4. Nah, ini kemudian disubstitusikan batas atas dan bawah. Ini untuk batas atasnya dikurangi dengan batas bawah. Nanti silakan kalian coba sendiri. Jadi ini nanti dicari berapa nilainya. Nah, kalau yang ini itu karena kalau kita substitusikan itu pasti 0. Nah, jadi kalian cari yang ini. Nah, setelah dapat nilai yang ini, itu kalian kalikan dengan pi. Jadi satuannya nanti units
pangkat 3. Oke, yang terakhir, jika sentroid berada pada titik C pada gambar A, tentukan koordinat sentroid tersebut, yaitu X bar dan Y barnya. C, sentroid. Nah, ini kan kalau kita gambar tadi bentuknya seperti ini. Ini Y, ini X. Bentuknya tadi kira-kira seperti ini ya. Ini Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 ya tadi. Ya. Nah, dia dibatasi pada batas atas 4. Nah, jadi kita misalkan dulu titik C-nya itu di sini. C. Jadi kita perlu cari X bar sama Y barnya berapa. Nah, rumusnya tadi kan udah kita ketahui tuh. X bar sama dengan integral AB X Y dx per integral AB Y dx. Untuk yang Y bar itu sama dengan setengah integral AB Y kuadrat dx per integral AB Y dx. Nah, ini tadi kita ibaratkan dengan I1, I2, ini I3, ini I2. Jadi, kita perlu cari I1, I2, I3. Nah, I1 berarti kan integral 0,4 X. Y-nya masukkan yang kurva ini. Jadi X kuadrat ditambah 2 dx. Itu sama dengan integral 0,4 X pangkat 3 ditambah 2X dx. Nah, ini cari integralnya berapa. Itu kan X pangkat 4 per 4 ditambah 2X kuadrat per 2. Nah, ini batas atas bawahnya jangan lupa. Kemudian substitusikan. Nah, ini bisa dicoret. Jadi substitusikan batas atas bawah. Ini nanti dapat yang ini hasil substitusi batas atas dikurangi dengan hasil substitusi batas bawahnya. Nah, ini dapat nilainya nanti berapa, misalnya X berapa gitu ya. Kemudian I2 dicari 0,4, Y-nya itu X kuadrat tambah 2 dx sama dengan jadinya X pangkat 3 per 3 ditambah 2X. Nah, ini juga disubstitusikan batas atas dan bawah, kemudian dikurangi. Nah, ini nanti dapat misalnya YY, kemudian I3, begitu juga tinggal dimasukkan. Jadi setengah integral 0,4, Y kuadratnya cari dulu ya. Jadi tadi kita udah cari Y kuadratnya itu X pangkat 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 4 dx. Nah, 1/2. Ini dicari integralnya berapa. Kemudian jangan lupa substitusi batas atas batas bawah. Kalau udah dapat hasil substitusi batas atas dan bawah ya, kemudian dikurangi, kalikan dengan setengah. Kemudian dapatlah nilai misalnya Z. Nah, baru kita cari nilai X bar sama dengan I1, misalnya tadi XX ditambah, ini angkanya saya belum tahu ya, nanti kalian cari sendiri.
Kemudian dibagi I2 itu Y. Nah, untuk yang Y bar, berarti I3 itu nilai ZZ misalnya, dibagi dengan I2 YY. Nah, seperti itulah cara untuk mencari nilai posisi sentroidnya, yaitu X bar dan Y bar. Oke, mungkin untuk materi volume benda putar, itu sedikit saja. Sampai di sini mungkin kalau ada yang bingung atau ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di Google Classroom atau di chat pribadi saya sendiri. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.